Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar bab suku banyak dengan subbab yang akan kita bahas, yaitu teorema sisa dan teorema faktor. Teorema sisa dan teorema faktor ini berasal dari satu konsep, yaitu fx sama dengan hx dikali px ditambah s. Fx adalah fungsi, hx adalah hasil, px pembagi, dan s adalah sisa. Kalau teorema sisa berarti dia mempunyai sisa, teorema faktor berarti sisanya adalah 0, gitu ya. Yang akan kita pelajari pertama yaitu teorema sisa. Apa sih bunyinya teorema sisa? Bunyi yang pertama yaitu jika fx dibagi ax plus b, maka sisanya adalah f dalam kurung min b per a. Atau dengan kata lain, kalau suatu fungsi dibagi dengan linier, maka hasilnya adalah konstanta. Nah, kita cek contohnya. Tentukan sisa jika 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x min 8 dibagi 2x plus 1. Ini umum ya, soalnya bisa kita kerjakan biasanya dengan cara Horner. Kita lihat dengan cara Horner. Oke, langkah pertama adalah menulis koefisien dari si fungsinya. Lalu pembaginya kita buat sama dengan 0 dan dapatlah x sama dengan min setengah. Min setengah kita letakkan sebagai pembagi ya. 2 kita turunkan, 2 kali min setengah kali ke samping, hasilnya sama dengan min 1. Min 1, 5 jumlah min 1 hasilnya 4. 4 kali min setengah hasilnya adalah min 2. Lalu dijumlahkan hasilnya min 6. Min 6 kali min setengah hasilnya 3. Min 8 ditambah 3 hasilnya adalah min 5. Dan min 5 ini adalah sisanya. Gitu ya. Jadi terbukti kalau misalkan pembaginya linier, pasti sisanya adalah angka atau konstanta. Sekarang kita buktikan dengan cara teorema sisa. Nah, langkah pertama sesuai dengan teorema sisa ya. Jadi kalau di teorema sisa itu, sisanya adalah f dalam kurung min b per a. Sisa adalah f dalam kurung min b per a. Min b per a-nya ini adalah dari si pembagi. Ya, kita lanjut. Fungsinya adalah 2x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x min 8. Lalu si x-nya ini kita ganti, seluruh x yang ada di sini kita ganti jadi min setengah. Min setengah dapat dari mana? Yaitu dari si pembaginya. Ya, kita cek. Nah, min setengah pangkat 3 hasilnya min 1/8. Min setengah pangkat 2 hasilnya 1/4. Min 4 kali min setengah hasilnya 2 dikurang 8. Hasil akhirnya adalah sama dengan min 5. Min 5 adalah sisanya. Ternyata sama ya dengan cara Horner atau teorema sisa. Terbukti bahwa kalau pembaginya linier, maka sisanya adalah konstanta. Sekarang kita lanjut ke teorema sisa yang kedua. Kita lanjut ke teorema sisa yang kedua, yaitu jika fx dibagi ax kuadrat plus bx plus c, maka sisanya adalah mx plus n. Atau dengan kata lain, kalau ada fungsi dibagi dengan kuadrat, maka sisanya pasti linier. Sebagai contohnya, kita lihat contoh nomor 1 ya. Tentukan sisa jika 6x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x min 2 dibagi 2x kuadrat min 3x plus 1. Nah, di sini pembaginya kuadrat ya. Ya, kita kerjakan. Untuk membuktikannya kita kerjakan dengan cara Horner Kino. Boleh pakai Horner biasa atau susun ke bawah boleh, tapi kita ambil cara yang lebih mudah ya, yaitu Horner Kino. Langkah pertama, kita tulis koefisien dari si fungsinya. 6 min 5, min 5, 7 min 2. Lalu, kita lihat si pembaginya ini. Pembaginya ini, angka di depan x kuadrat adalah 2, maka wajib dibagi 2. Dan hasilnya menjadi x kuadrat min 3/2x plus setengah. Nah, min 3/2 ini kita tulis sebagai pembagi, begitu juga yang plus setengah ini kita tulis sebagai pembagi, tapi berlawanan tanda.
Di sini min 3/2, maka kita tulis jadi 3/2. Di sini plus setengah, kita tulis jadi min setengah, jadi lawan tandanya ya. Ya, kita turunkan angka 6. Ya, sebelumnya ini wajib kosong ya, yang saya beri tanda bintang. 6-nya kok turun. Ya, 6 dikali 3/2, jadi ke atas dulu, dikalikan ke seluruhnya. 6 kali 3/2 hasilnya 9. 6 dikali min setengah hasilnya min 3, lalu dijumlah hasilnya 4. 4 dikali 3/2 hasilnya 6. 4 kali min setengah hasilnya min 2, lalu dijumlahkan lagi min 2, dikali lagi hasilnya min 3, dikali dengan min setengah hasilnya 1, lalu dijumlahkan hasilnya 2, dan ini dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Dua angka yang terakhir ini disebut sisa. Jadi sisanya adalah 2x min 1 gitu ya. Jadi ini 2 min 1, maka sisanya adalah 2x min 1. Ingat, kalau yang masih lupa dengan Horner Kino, buka lagi video yang sudah kita tampilkan sebelumnya, di link sebelumnya ya. Silahkan dibuka Horner Kino. Ya, sekarang kita lanjut ke cara yang lain. Ya, sekarang kita lanjut atau kerjakan dengan cara teorema sisa. Sesuai konsep awal ya, bahwa fx sama dengan px dikali hx tambah s, di mana fx-nya adalah 6x pangkat 4 min 5x kuadrat plus 7x min 2. Px-nya adalah pembagi, yaitu 2x kuadrat min 3x plus 1. Hx-nya belum ada ya. Dan sisanya adalah mx plus n. Kenapa mx plus n? Karena pembaginya bentuk kuadrat. Kalau pembaginya bentuk kuadrat, maka sisanya mx plus n. Ya, kita lanjut. 6x pangkat 4 min 5x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 7x min 2 sama dengan pembaginya ini kita faktorkan jadi 2x min 1 dikali x min 1 kali hx ditambah mx plus n. Nah, karena pembaginya bentuk kuadrat, kita faktorkan jadi 2x min 1, kita buat sama dengan 0, kita cari x-nya. Dapatlah x-nya sama dengan setengah. Yang x min 1 juga sama begitu. Kita cari, kita buat sama dengan 0, dan x dapat sama dengan 1. Next, untuk x sama dengan setengah, ini kan ada 2 ya, x-nya setengah dan x sama dengan 1. Untuk x sama dengan setengah kita masukkan ke konsep, yaitu f dalam kurung setengah, ya f dalam kurung setengah karena x-nya setengah sama dengan 0 kali hx. Kenapa 0? Karena saat x-nya dimasukkan ke sini, ke pembagi, maka hasilnya 0 kali hx ditambah setengah m ditambah n. Lalu kita hitung ya, f dalam kurung setengah kita masukkan ke sini karena ini fx-nya. Kita masukkan dan dapatlah hasilnya sama dengan 0. 0 sama dengan setengah m ditambah n. Ini dapat persamaan yang pertama. Kita lanjut ke x sama dengan 1. Maka kita dapatkan f dalam kurung 1 sama dengan 0 dikali hx ditambah 1m, karena 1 kali m hasilnya m tambah n, jadi nggak perlu ditulis 1m. F1 hasilnya dapat 1 sama dengan m plus n. Ini dapat persamaan yang kedua. Dari mana sih 1? Sama dengan caranya seperti yang di atas, f dalam kurung setengah disubstitusi. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dapat setengah m ditambah n sama dengan 0. Persamaan kedua dapat m plus n sama dengan 1. Lalu kita kurangi, eliminasi. Dapat hasilnya setengah m dikurang m, hasilnya dapat min setengah m. N dikurang n hasilnya 0. 0 dikurang 1 hasilnya min 1. M sama dengan 2. Karena sudah dapat m-nya sama dengan 2, kita substitusi ke salah satu persamaannya. Di sini saya substitusikan ke m plus n sama dengan 1.
Ya, karena M-nya 2, kita ganti jadi 2, tambah N sama dengan 1, dan N sama dengan 1 kurang 2, pindah ruas, N sama dengan min 1. Maka sisanya adalah sisanya adalah MX plus N, atau 2X min 1. Nah, ini cocok ya, sama dengan Horner-Kino tadi. Dengan Horner-Kino hasilnya 2X min 1, teorema sisanya pun hasilnya 2X min 1. Bisa disimpulkan bahwa kalau pembaginya kuadrat, maka sisanya pasti linear atau 2X min 1. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Kita lanjut contoh yang kedua untuk teorema sisa, yaitu jika fx dibagi x plus 3 sisa 20, jika fx dibagi x min 2 sisanya 5, tentukan sisanya jika fx dibagi x kuadrat plus x min 6. Nah, dari soal ini maka diketahui f dalam kurung min 3 sama dengan 20. Dari mana sih f min 3 sama dengan 20? Yaitu dari pernyataan kalimat yang pertama. Jika fx dibagi x plus 3, maka x sama dengan min 3, sisa 20 sama dengan 20. Yang kedua, f dalam kurung 2 sama dengan 5. Dari mana f2 sama dengan 5? Yaitu dari pernyataan yang kedua. Jika fx dibagi x min 2 sisa 5. Apa sih yang ditanya? Tentukan sisanya kalau fx dibagi x kuadrat min x min 6. Nah, sebelum jawab, langkah pertama yaitu kita faktorkan dulu dari si pembagi ini. Faktor dari x kuadrat min x min 6 adalah x plus 3 dikali x min 2. Maka dari si pembagi ini kita dapatkan yang kita butuhkan adalah f dalam kurung min 3 dan f dalam kurung 2 gitu ya. Berarti 2 ini yang kita butuhkan, f min 3 dan f 2. Lanjut step berikutnya. Diketahui karena yang ditanya dalam kurung f min 3, maka f min 3 sama dengan sesuai contoh yaitu sama dengan 20. Nah, berarti f2 sama dengan 5 gitu ya. Maka kita dapatkan bahwa min 3m ditambah n sama dengan 20. Kenapa min 3? Karena f dalam kurung min 3. Lalu yang kedua, 2m tambah n sama dengan 5. Kenapa 2m? Karena f dalam kurung 2. Lalu kita eliminasi. Kita kurangi. Min 3 dikurang min 2m dapat min 5m. N kurang n 0 ya. 20 kurang 5 adalah 15. Pindah ruas dibagi, hasilnya dapat min 3. Karena dapat m3 sama kita substitusikan ke salah satu persamaan dari di atas. Kita masukkan ke 2m plus n sama dengan 5. M-nya sudah dapat min 3, maka kita ganti jadi 2 dalam kurung min 3m tambah n sama dengan 5. Dan n-nya sama dengan 11. Dan dapat disimpulkan sisanya adalah min 3x plus 11. Nah, materi teorema sisa sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke teorema faktor. Apa sih bunyinya teorema faktor? Yaitu bunyinya, misalkan fx adalah suatu suku banyak, x min k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika f dalam kurung k sama dengan 0. Atau dengan bahasa sederhananya, kalau ada fx dibagi apapun dan hasilnya 0, maka pembaginya itu adalah faktor gitu ya. Jadi intinya harus 0 sisanya, maka itu adalah faktor. Sebagai contohnya kita ambil contoh nomor 1, jika px sama dengan x pangkat 3 min 12x ditambah a habis dibagi x min 2, maka konstanta a-nya adalah, kita jawab. Ingat, ada kata habis dibagi. Kalau habis dibagi, maka P dalam kurung K sama dengan 0 gitu ya. K-nya berapa sih? K-nya itu
2. Dari mana 2? Yaitu dari X min 2. Kita masukkan ke fungsinya, yaitu 2 pangkat 3 dikurang 12 kali 2 ditambah A harus sama dengan 0. Kita hitung. 2 pangkat 3 adalah 8, 12 kali 2 adalah 24, plus A sama dengan 0. Dan dapat min 16A, min 16 ditambah A sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah A sama dengan 16. Itu adalah contoh pertama. Jadi syaratnya adalah P dalam kurung K harus sama dengan 0. K-nya itu adalah pembagi. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Oke, kita lanjut ke contoh kedua untuk teorema faktor ya. Nah, contoh yang kedua yaitu tentukan faktor dari X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 5X plus 12. Langkah pertama yaitu kita mencari faktorisasi dari 12. Faktorisasi dari 12 yaitu plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 12. Artinya angka yang bisa membagi angka 12 ini. Lalu faktorisasi 1 ini dari mana? Yaitu koefisien dari X pangkat 3. 12 ini dari mana sih? 12 ini yaitu dari suku tetapnya, dari suku tetap si fungsi. Dan 1 berasal dari koefisien X pangkat 3 gitu ya. Nah, langkah pertama yaitu kita buat skema dengan cara Horner. Kita tulis koefisien dari masing-masing sukunya, yaitu yang pertama 1, min 6, 5, dan 12. Dan kita tulis di sini untuk menentukan faktor, kita mencoba-coba dari faktorisasi 12. Di sini yang pertama plus minus 1 ya. Kita coba dulu dari angka 1. Nah, 1 ini turun seperti biasa cara Horner. 1 kali 1 hasilnya 1, min 6 tambah 1 hasilnya min 5, 1 kali min 5 hasilnya min 5, dijumlah hasilnya 0, lalu dikali lagi hasilnya 0, dan dijumlah hasilnya 12. Ternyata 12 ini hasilnya bukan 0, maka bukan faktor, gitu ya. Ingat, kalau bukan 0, maka bukan faktor. Kalau gitu kita coba lagi pembaginya selain angka 1. Kita coba. Tadi ya dengan menuliskan koefisien dulu ya. Kita tulis koefisiennya. Nah, tadi kita sudah mencoba angka 1 sebagai pembaginya. Sekarang kita coba min 1. Lalu turun 1. 1 kali min 1 dijumlah hasilnya min 7, dikali hasilnya 7, dijumlah hasilnya 12, dikali hasilnya min 12, dan dijumlah hasilnya 0. Wah, ternyata itu betul hasilnya 0. Maka kita lanjutkan skema berikutnya. Jadi kalau betul 0, boleh kita coba lagi dengan membuat skema bertingkat. Kita boleh mencoba angka yang sama ya, kecuali angka 1 tadi, karena 1 sudah gagal. Boleh mencoba dengan angka min 1 boleh, tapi di sini saya sudah mencoba yaitu angka 3. Ini nih, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3. Saya sudah mencoba semuanya. Saya coba angka 3. Satunya turun, 1 kali 3 hasilnya 3, dijumlah hasilnya min 4, dikali hasilnya min 12, dijumlah hasilnya 0. Nah, ternyata betul 0 lagi, maka 3 adalah faktor, gitu ya. Nah, gimana cara menuliskannya? Maka faktornya adalah X plus 1 dari yang atas ini, dan X min 3 dari tingkat yang kedua, plus jadi min 3, dan yang terakhir adalah kita tulis dari sisanya, yaitu 1 min 4, maka jadi X min 4. Dan ini adalah faktor dari X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 5X plus 12. Ya, cukup sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik ya. Intinya dalam matematika adalah rajin mengulang, rajin latihan, dan mau mencoba. Ya, silakan disimak baik-baik. Terima kasih.